Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Hari ini kita akan membuat rangkuman usul faraid untuk kelas 9 menjelang ulangan atau ujian akhir semester. Sengaja memakai media ini. Biasanya kalian mengikuti dengan tertulis, tapi supaya melengkapi informasi, supaya lebih jelas, saya membawakan materi ini dengan cara video seperti ini. Silakan lihat ke depan. Kita tulis di depan miros. Artinya miros adalah warisan dalam bahasa kita. Pembagian warisan seperti kalian sudah paham, ada dua. Pertama, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu, al-furudul muqaddaratu. Kemudian ada orang-orang yang mendapatkan bagian setelah bagian tertentu, yang biasa disebut asobah. Dalam praktek disebut sisa, walaupun asobah bukan sisa, nanti akan kita jelaskan. Tapi pada praktiknya, pemberian lebih dulu kepada furudul muqaddarah, kemudian dibalikan kepada asobah setelah furudul muqaddarah. Itu sebabnya sering dimaknai sisa. Walaupun sekali lagi asobah bukan maknanya sisa secara harfiah, tapi praktiknya memang betul dia akan mendapatkan sisa dari furudul muqaddarah. Sebelum sampai kepada furudul muqaddarah, ada istilah yang kalian sudah paham, saya tulis ulang. Far'ul waris, masih ingat maksudnya? Anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, dan cucu perempuan. Kemudian aslul zakar yang dimaksud, masih ingat, adalah ayah dan kakek. Kemudian waladus sulbi, anak laki-laki dan anak perempuan. Mu'asib adalah pasangan laki-laki yang membawa pasangan wanita menjadi asobah. Nanti akan ada di sana. Kemudian mumasil artinya yang sama, persis sama, anak perempuan dan anak perempuan, cucu perempuan dan perempuan, itu namanya mumasil, sama. Furudul muqaddarah atau bagian tertentu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pertama setengah, kedua 1/4, ketiga 1/8, keempat 2/3, kelima 1/3, kemudian 1/6. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Bahasa Arabnya kalian ingat, an-nisfu, ar-rubu'u, as-sumunu, as-sulusani, as-sulusu, as-sudusu. Anggotanya ada 5. Saya tulis, itu yang harus kalian ingat di pikiran. Setengah anggotanya ada 5, 1/4 anggotanya 2, 1/8 anggotanya 1, 2/3 anggotanya 4, 1/3 anggotanya 2, 1/6 anggotanya 7. Pernah kalian tulis dulu, ada bagannya. Ini untuk mengingat saja. Silakan berikutnya. Saya tidak tulis supaya kalian bisa hafal. Anggota setengah adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudari perempuan seibu sebapak, saudari perempuan sebapak. Ingat. Kemudian yang 1/4 ada 2, anggotanya siapa? Suami dan istri. Kemudian yang 1/8 ada 1 istri. Kemudian yang 2/3 adalah 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, 2 saudari perempuan seibu sebapak atau lebih, 2 saudari perempuan sebapak atau lebih. Itu anggota 2/3. Kemudian anggota 1/3 ada 2, 1 ibu, kemudian kedua beberapa saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang 1/6 paling banyak ada 7, 1 ayah, 2 ibu, 3 kakek. Kemudian ini kakek, nenek bercabang karena ada 2, nenek dari arah ayah dan nenek dari arah ibu.
tapi dianggap satu. Tapi ada dua anggotanya. Nenek satu dari arah ayah, kemudian dari arah ibu. Kemudian saudari perempuan sebapak, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari perempuan, saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Seorang saudara seibu atau saudari seibu. Ingat syaratnya. Suami, nomor satu itu suami. Syaratnya tidak ada far'ul waris. Tadi kalian sudah ingat. Kedua, anak perempuan. Syaratnya tidak ada mu'asib, tidak ada mumasil. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya tidak ada waladus sulbi, kemudian mu'asib dan mumasil. Kemudian saudari perempuan seibu sebapa, tidak ada aslud dzakar, tidak ada aslud dzakar, far'ul waris, kemudian mu'asib dan mumasil. Kemudian yang terakhir dalam setengah adalah saudari perempuan sebapak. Syaratnya tidak ada aslud dzakar, kemudian far'ul waris, kemudian salah seorang dari yang seibu sebapak, tidak ada mu'asib dan mumasil. Bukan lagi catatannya, kita sekedar mengingat. Kemudian nomor berikutnya, seperempat ada dua, satu suami, dua istri. Suami syaratnya ada far'ul waris. Istri syaratnya tidak ada far'ul waris. Kemudian seperdelapan anggotanya satu, istri atau beberapa istri. Syaratnya ada far'ul waris. Di sini tidak ada, di sini ada far'ul waris. Kemudian 2/3 ada empat kelompok. Satu, dua orang anak perempuan atau lebih. Kemudian dua cucu perempuan dari anak-anak laki-laki atau lebih. Kemudian saudari perempuan dua orang atau lebih seibu sebapak. Kemudian dua orang saudari perempuan sebapak, dua orang atau lebih. Jadi lebih dari satu. Syaratnya apa? Dua orang anak perempuan atau lebih, syaratnya tidak ada mu'asib. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, syaratnya tidak ada waladus sulbi dan mu'asib. Kemudian saudari perempuan seibu sebapak, dua orang atau lebih, syaratnya tidak ada aslud dzakar, far'ul waris dan mu'asib. Saudari perempuan sebapak, syaratnya tidak ada aslud dzakar, far'ul waris, kemudian yang seibu sebapak tidak ada mu'asib. Di sini ada mumasil, di sini tidak ada mumasil. Ada mumasil, di sini tidak ada mumasil, di sini ada mumasil. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah orang-orang yang mendapat setengah ketika sendirian, dia akan mendapat 2/3 kalau dua orang atau lebih. Orang-orang yang ketika sendirian dapat setengah, kalau mereka berdua atau lebih, dia akan dapat 2/3. Kenapa di sini 5, di sini 4? Karena suami tidak ada di sini. Karena tidak mungkin ada suami lebih dari satu. Yang ada adalah anak perempuan lebih dari satu, cucu perempuan lebih dari satu, saudari perempuan sebapak lebih dari satu, saudari perempuan sebapak lebih dari satu. Ketika 1/2, ketika lebih 2/3 dengan syarat yang sama. Kemudian yang sepertiga, ibu dan beberapa saudara seibu. Ibu syaratnya tidak ada far'ul waris, kemudian saudara tidak lebih dari seorang. Di buku catatan kalian ada, ibu dapat 1/3 kalau tidak ada far'ul waris, saudara tidak lebih dari seorang. Kemudian beberapa orang saudara seibu berarti lebih dari satu. Syaratnya apa? Tidak ada aslud dzakar, tidak ada far'ul waris. Tadi kita sudah sebut, tidak usah diulang lagi. Kemudian 6 ada 7. 1 ayah, 2 ibu, kemudian kakek, kemudian nenek, kemudian saudari perempuan sebapak, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian seorang saudara atau saudari seibu. Syaratnya, ayah dapat 1/6 kalau ada syarat, ada far'ul waris, ada far'ul waris. Kemudian ibu, syaratnya ada far'ul waris dan saudara lebih dari satu. Kebalikan dari tadi.
Kalau sepertiga tidak ada paruh waris, saudara tidak lebih dari satu. Di seperenam, ibu dapat seperenam apabila ada paruh waris, saudara lebih dari satu. Jadi kebalikannya, kemungkinan ibu setengah, sepertiga atau seperenam. Kalau tidak sepertiga, pasti seperenam. Tidak seperenam, pasti sepertiga. Karena syaratnya bolak-balik seperti itu. Kemudian kakek dapat seperenam, syaratnya apa? Tidak ada ayah, ada paruh waris. Tidak ada ayah, ada paruh waris. Berarti kakek akan dapat seperenam apabila tidak ada ayah, ada paruh waris. Kalau ada ayah, dia terhalang. Nenek dari arah ayah, syaratnya tidak ada ayah dan ibu. Nenek dari arah ibu, syaratnya tidak ada ibu saja. Gitu. Kemudian saudari perempuan sebapa akan mendapat seperenam apabila saudari perempuan seibu sebapa dapat setengah dan tidak ada muasib. Lihat di catatan, ulangi lagi. Saudari perempuan sebapa mendapat seperenam dengan syarat saudari perempuan seibu sebapa dapat setengah dan tidak ada muasib. Cucu perempuan yang nomor 6, cucu perempuan dapat seperenam. Kapan? Ketika anak perempuan dapat setengah, kemudian tidak ada muasib. Anak perempuan setengah, nanti cucunya seperenam. Kemudian berikutnya adalah seorang saudara atau saudari seibu. Seorang saudara-saudara seibu dapat seperenam dengan syarat tidak ada aslul dzakar, tidak ada paruh waris. Di sini seorang, di sini lebih dari seorang. Jadi kesimpulannya apa? Kalau tidak ada aslul dzakar atau paruh waris, saudara-saudari seibu kalau sendirian seperenam, lebih dari seorang dapat sepertiga. Itu bagian saudara atau saudari seibu, laki-laki dan perempuan sama saja. Saya agak cepat karena kalian sudah tahu, tinggal buka catatan ulang lagi. Pernah buat daftar, kemudian hafalkan. Sekarang menjelang ulangan ujian semester. Berikutnya, yang mendapat waris setelah afrodul muqaddaro adalah orang-orang yang mendapat asobah. Di bagiannya setelah afrodul muqaddaro. Maka asobah ada 3. 1 asobah bi nafsihi, kedua asobah bi goirihi, ketiga asobah ma'a goirihi. 1 asobah bi nafsihi, 2 asobah bi goirihi, 3 asobah ma'a goirihi. Asobah bi nafsihi siapa? Seluruh ahli waris laki-laki selain suami dan saudara seibu. Seluruh ahli waris laki-laki adalah asobah kecuali selain suami dan saudara seibu. Suami dan saudara seibu dia bukan ahlul asobah, dia ada ahlul furud di sini, furudul muqaddaro. Suami dan saudara seibu tidak ikut. Itu sebabnya ahli waris laki-laki 15. Yang 2 tidak masuk, berarti ada 13 yang termasuk asobah binafsihi. Pertama, anak laki-laki. Kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketiga, ayah. Keempat, kakek. Kelima, saudara laki-laki seibu sebapa. Keenam, saudara laki-laki sebapa. Ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapa. Anak nomor 5, nomor 7. Kemudian 8, anak laki-laki dari saudara laki sebapa. Anak nomor 6. 8, anak nomor 6. Kemudian paman seibu sebapa nomor 9, paman sebapa nomor 10. Kemudian nomor 11 adalah anak nomor 9, anak laki-laki paman seibu sebapa. Kemudian anak laki-laki paman sebapa, berarti nomor 12 anak nomor 10. Dan yang ke-13 ini mu'tik. Sebetulnya ini adalah asobah sababiyah. Dia misah karena sebabnya berbeda. Dia jadi asobah karena pemerdekaan, maka disini mu'tik. Tapi kita masukkan karena urutannya akan seperti ini. Hafalkan oleh kalian 1 nama-namanya, kedua urutannya. Urutan ini harus kalian ingat. Setelah anak laki-laki ke cucu laki-laki, cucu laki-laki ke
ayah, dari ayah ke kakek, dari kakek ke saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian ke saudara laki-laki sebapak, kemudian anak saudara laki-laki seibu sebapak, kemudian anak laki-laki, anak dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman seibu sebapak, paman sebapak, kemudian anak paman seibu sebapak, anak paman sebapak. Terakhir itu mu'tik. Ini adalah asobah binafsihi. Kenapa dipakai urutan seperti ini? Karena yang akan dapat bagian hanya seorang saja. Begitu. Kalau hadir dalam suatu saat lebih dari satu, maka yang akan dapat bagian hanya seorang saja. Itu sebabnya tadi saya sampaikan harus dihafalkan urutannya. Kenapa? Karena ini urutan ranking. Dalam pengertian, kalau ada nomor 1, 2 ke bawah terhalang. Ada nomor 2, kemudian yang ke bawah terhalang. Begitu seterusnya. Nomor besar akan terhalang oleh nomor yang kecil. Itu namanya asobah binafsihi. Siapa? Seluruh kerabat ahli waris laki-laki selain suami dan saudara seibu. Kemudian tahu bahwa ahli waris kelompok laki-laki ada 15. Maka diambil 2, berarti yang asobah binafsihi adalah 13. 15 diambil 2. Sekali lagi kalian ingat orangnya dan urutannya seperti ini. Kenapa harus ingat urutannya? Karena yang menerima hanya 1. Ketika mereka lebih dari 1 dalam satu susunan, yang dapat hanya 1. Siapa? Yang paling dekat kekerabatan. Siapa yang paling dekat kekerabatan? Lihat nomornya. Nomor kecil akan menghalangi nomor yang besar. Nah, itu mudah mengingatnya. Ini namanya asobah binafsihi. Siapa? Seluruh laki-laki selain suami dan saudara seibu. Kemudian hafalkan urutannya. Kenapa? Karena mereka hanya akan dapat seorang saja dari mereka apabila lebih dari 1. Siapa? Yang nomornya kecil menghalangi nomor yang lebih besar. Sekaligus nanti menghafal atau berkaitan dengan penghalang. Yang kedua, asobah bi goirihi. Artinya disebabkan yang lain. Maksudnya siapa? Laki-laki membawa yang perempuan. Namanya asobah bi goirihi. Yang perempuan dibawa oleh yang laki-laki. Ini anak perempuan dibawa oleh anak laki-laki. Gitu. Cucu perempuan dibawa oleh cucu laki-laki. Saudara laki-laki sebapak atau seibu sebapak dibawa oleh pasangannya. Ya. Yang laki-laki membawa pasangannya yang perempuan. Namanya asobah bi goirihi. Tapi ada catatan. Ketika membagi, maka laki-laki 2 kali bagian perempuan. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Namanya asobah bi goirihi. Artinya disebabkan yang lain. Anak perempuan disebabkan anak laki-laki. Cucu perempuan disebabkan adanya cucu laki-laki. Saudara laki-laki seibu sebapak membawa saudari perempuan seibu sebapak, atau dibalik, saudari perempuan seibu sebapak dibawa oleh saudara laki-laki seibu sebapak. Saudari perempuan sebapak dibawa oleh saudari laki-laki sebapak oleh pasangannya. Itu sebenarnya disebut mu'asib, mengasobahkan. Maksudnya laki-laki menjadikan perempuan yang asalnya ahlu furud, begitu di furudul muqaddarah, menjadi sisa, menjadi asobah disebabkan kehadiran pasangannya yang laki-laki. Kemudian al-asobah yang ketiga adalah ma'a ghairihi. Ma'a artinya apa? Menyertai. Saudari perempuan seibu sebapak dan saudari perempuan sebapak menyertai anak perempuan atau cucu perempuan. Gitu. Ketika ada anak perempuan, maksudnya, atau ada cucu perempuan, kemudian tidak ada saudara laki-laki, maka saudari perempuan pasangannya mengganti posisi saudara laki-lakinya. Itu namanya asobah ma'a ghairihi. Sekali lagi, saudari perempuan seibu sebapak atau sebapak menjadi asobah menyertai anak
perempuan atau cucu perempuan. Maka dia mengambil posisi seperti saudara laki-laki. Nanti dengan segala akibatnya. Jadi adanya asobah ma'agharhi ketika dalam susunan ahli waris ada anak perempuan atau cucu perempuan. Kalau tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu perempuan, tidak ada asobah ma'agharhi. Sekali lagi kita ulang. Furudul muqaddarah bagian tertentu ada 6, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Kemudian setengah anggotanya ada 5, kalian harus hafalkan dengan syaratnya. Kemudian 1/4 ada 2, hafalkan dengan syaratnya. Kemudian 1/8 ada 1, hafalkan dengan syaratnya. 2/3 ada 4. Ini adalah yang setengah apabila lebih dari seorang. Dan itu 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, 2 saudari perempuan atau lebih, 2 saudari perempuan sebapak atau lebih. Ketika sendirian dapat setengah, kalau mereka jumlahnya bertambah jadi 2 orang atau lebih, maka pindah ke 2/3 dengan syarat yang sama. Ketika kalian ingat syarat ini, dia akan berlaku untuk syarat yang ini. Kecuali satu, tentu tidak ada mumasil. Di sini tidak ada mumasil, di sini ada mumasil. Ketika lebih dari seorang, tidak ada mumasil. Ketika seorang tidak ada mumasil. Ketika lebih dari seorang berarti ada mumasil. Itu yang menyebabkan dapat setengah atau 2/3. Sendirian setengah, berdua atau lebih dapat 2/3. Siapa? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari perempuan seibu sebapak, saudari perempuan sebapak. Mereka dapat setengah kalau sendirian, dapat 2/3 apabila lebih dari seorang dengan syarat yang kalian sudah hafal itu. Kemudian yang 2/3 adalah 2 ibu dan beberapa saudara seibu. Disebut beberapa harus lebih dari seorang. Kemudian yang 1/6 yang paling banyak adalah ayah, ibu, kemudian kakek, kemudian nenek dari arah ayah dan dari arah ibu ada 2, kemudian saudari perempuan sebapak, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudara seibu, seorang saudara atau saudari seibu. Kalau di sini beberapa saudara seibu, kalau ini seorang saudara atau saudari seibu. Saya anjurkan buka lagi buku kalian menghafal, kemudian lihat daftar yang pernah kita tulis dulu, kemudian hafalkan pertama jumlah orangnya tiap kelompok, kemudian orang-orangnya, anggotanya, kemudian ingat syarat-syaratnya. Ini sangat penting dan kalian tidak boleh lupa, karena bekal yang ini akan terbawa dalam pelajaran berikutnya. Itu bagian pertama, furudul muqaddarah, bagian-bagian tertentu. Berikutnya, orang-orang yang mendapatkan setelah bagian tertentu namanya asobah, disebutnya ahlul asobah. Praktisnya mereka mendapatkan setelah furudul muqaddarah, itu sebabnya sering diartikan asobah itu sisa. Padahal asobah bukan berarti sisa secara harfiah. Asobah adalah keluarga laki-laki dari kelompok laki-laki, laki-laki dari jurusan laki-laki, namanya asobah. Itu sebabnya berkaitan dengan asobah binafsihi gitu. Asobah ada 3, satu asobah binafsihi. Silakan lihat. Saya tadi sampaikan, hafalkan ini. Kenapa? Nah, pada bagian yang telah kita pelajari paling akhir tentang apa? Haji mahjub. Inilah yang menyebabkan terjadi haji mahjub. Kenapa? Karena mereka secara berurut dengan ranking yang berbeda dan akan mendapatkan bagian apabila tidak terhalang oleh yang lebih dekat kekerabatan. Itu sebabnya kita ulang lagi dan kita harus hafalkan. Ranking 1 anak laki-laki, ranking 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki seibu bapak, dan seterusnya. Harus apa? Terakhir adalah mutik. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan masalah penghalangnya, kita sampai ke sini dulu. Nanti ada kaitannya.
Asobah yang kedua, asobah bi ghairihi adalah pasangan laki-laki dan perempuan, namanya bi ghairi, disebabkan yang lain. Perempuan disebabkan yang laki-laki. Karena itu pasangannya ada 4. Anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki seibu sebapak dengan saudari perempuan seibu sebapak, dan yang keempat pasangan saudara laki-laki sebapak dengan saudari perempuan sebapak. Artinya apa? Ketika ada pasangannya, maka dia berubah, si anak perempuan yang tadi kita gambarkan ada di sini di bagian tertentu. Ketika ada pasangannya berubah jadi asobah. Itu sebabnya tadi disebut dalam syaratnya, umpamanya anak perempuan dapat setengah dengan syarat tidak ada mu'asib, tidak ada mumasil. Yang dimaksud tidak ada anak laki-laki. Kenapa? Kalau ada anak laki-laki berubah jadi asobah bi ghairihi gitu. Kemudian ketika ada mumasil itu yang sama. Berarti artinya apa? Ketika anak perempuan itu lebih dari 1, berarti ada mumasil. Bagaimana? Pindah ke 2/3. Itu kaitannya muasib dan mumasil. Muasib artinya tidak ada pasangan yang laki-laki. Karena itu dia dapat bagian tertentu. Dengan konsekuensi kalau ada anak laki-laki berubah statusnya jadi asobah. Kemudian apa maknanya mumasil? Mumasil yang sama. Kalau tidak ada mumasil berarti sendirian. Dia ada di setengah. Kalau ada mumasil berarti ada yang sama dengan dia. Berarti lebih dari seorang. Pindah ke 2/3. Itu namanya asobah bi ghairihi. Perempuan asalnya di furudul muqaddarah, ada pasangannya, pindah menjadi asobah bi ghairihi. Dan apa yang terjadi? Maka ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan, maka selamanya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Baik anak laki-laki dengan anak perempuan, atau cucu laki-laki dengan cucu perempuan, atau saudara laki-laki seibu sebapak dengan saudari perempuan seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak dengan saudari perempuan sebapak. Selamanya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Setiap laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Sering kita coba dalam soal. Tapi ingat kembali, itu hukumnya. Bahwa yang perempuan dan laki-laki berbanding 2/1. Seorang laki-laki seperti 2 perempuan. Kemudian pembagiannya akan berjalan seperti itu. Kalau laki-lakinya 2 berarti 2 kali 2. 4. 1 laki-laki 1 perempuan. Berarti laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Berarti dihitung dibagi 3. Gitu. Laki-laki 1, perempuan 1. Sisa bukan bagi 2. Kenapa? Laki-laki kali 2. Itu perempuan kali 1. Nah, itulah asobah bi ghairihi. Laki-laki selamanya kali 2, perempuan dikali 1. Andaikan laki-lakinya 2, berarti jadi 4. Berarti jumlahnya jadi 5. Kalau laki-laki 2, perempuan 1 jadi 5. Laki-laki 2, perempuan 2 umpamanya. 2 kali 1, 2. Berarti sisa dibagi 6. Begitu seterusnya. Setiap laki-laki dihitung 2. Perempuan dihitung 1. Kemudian nanti sisa dibagi seperti itu. Itu adalah untuk perempuan. Laki-lakinya 2 kali bagian perempuan. Kemudian yang berikutnya asobah ma'a ghairihi. Ma'a menyertai. Maksudnya sih apa? Saudari perempuan seibu sebapak akan jadi asobah menyertai anak perempuan atau cucu perempuan ketika tidak ada saudara laki-laki seibu sebapak. Itu. Kemudian saudari perempuan sebapak juga sama akan menjadi asobah apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan tidak ada saudara laki-laki sebapak. Tentu yang ini tidak ada, saudara laki sebapak pun tidak ada. Baru saudari perempuan sebapak akan menjadi asobah menyertai anak perempuan.
Itu namanya asobah ma ghairihi. Kita lanjut sekarang. Nah, bagian yang terakhir ketika kalian pelajari adalah tentang hajib mahjub. Saya tulis sengaja ada kaitannya nanti. Hajib mahjub. Hajib menghalangi, mahjub dihalangi. Bagaimana prosesnya? Ini anak laki-laki tentu tidak akan terhalang karena dia nomor 1. Tapi cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Nomor 2 terhalang oleh nomor 1. Tadi sudah kita sampaikan bahwa asobah binafsihi yang menerima bagian sisa itu hanya seorang. Berarti kalau ada 2, gugur 1. Siapa yang gugur? Yang nomornya lebih besar. Siapa yang lolos dapat bagian? Yang nomornya lebih kecil. Nah, kalau ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, yang dapat sisa adalah anak laki-laki. Cucu laki-laki terhalang. Maka anak laki-laki hajib, anak perempuan anak laki-laki hajib, cucu laki-laki mahjub. Bahasa Arabnya ibnul ibni mahjubun bil ibni. Pernah kita tulis, hafalkan? Ibnul ibni mahjubun bil ibni. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Berikutnya, ayah dan kakek. Ayah nomor 3, kakek nomor 4. Berarti menurut kekerabatan siapa yang lebih dekat kepada si mati? Ayah atau kakek? Ayah. Kenapa? Ayah nomor 3, kakek nomor 4. Berarti kalau ada bersama-sama ayah dan kakek, yang akan menerima bagian adalah ayah, kakek terhalang. Kaidah yang kalian tulis apa? Al-jaddu majubun bil abi. Tadi ibnul ibni mahjubun bil ibni. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Kedua yang pernah kita tulis apa? Al jaddu mahjubun bil abi. Kakek terhalang oleh ayah. Hati-hati, kenapa? Semakin lama hajib mahjub itu semakin panjang menghalangnya. Kenapa? Nomornya semakin besar. Berarti terhalang oleh nomor kecil di atasnya. Silakan lihat sekarang. Saudara laki-laki sebisu bapak terhalang oleh siapa? Terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. 1, 2, 3. Nomor 5 terhalang oleh 1, 2, 3. Nah itu ditulis oleh kalian di dalam buku. Al-ahu sakiku mahjubun bil abi wal ibni wabnil ibni. Tapi catat bahwa saudara tidak terhalang oleh kakek. Saudara dan kakek itu seimbang, dianggap sederajat. Itu sebabnya tidak terhalang oleh kakek. Kita ulang. Saudara laki-laki seibu sebapak terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian ayah. Bahasa Arabnya al-ausakiku mahjubun bil abi wal ibni wabnil ibni. Nyebutnya boleh di buku kalian. Al-ausakiku mahjubun bil abi, nomor 3 dulu, wal ibni wabnil ibni. Saya ulang kalau lupa lagi. Ini harus hati-hati. Kenapa? Berurut, semakin lama kan semakin panjang. Ibnul ibni mahjubun bil ibni. Nomor 2 terhalang oleh nomor 1. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Kemudian kedua, al-jadu mahjubun bil abi. Kakek terhalang oleh ayah. Kemudian nomor 5, saudara laki-laki sebisu bapak. Nomor di atasnya kan ada 1, 2, 3, 4. Maka yang menghalangi hanya 3. Siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Dan catatan kalian,
Al-au sakiku majubun bil abi wal ibni wabnil ibni. Itu. Kemudian nomor 6. Siapa? Saudara laki-laki sebapak. Terhalang oleh siapa? Nah, ini semakin panjang. Ditambah dengan kasus ini. Coba lihat. Di sini kan tadi ada ma'a ghairihi, saudari perempuan seibu sebapak, bisa jadi asobah. Karena dia jadi asobah, dia bisa menghalangi yang lebih jauh kekerabatannya. Nah, coba lihat. Saya akan baca. Al-ahu lil abi, ikuti ya dan lihat buku. Mahjubun bil abi wal ibni wabnil ibni, terus wal aisakiki. Nah, ditambah wal uti sakikoti idza sorot asobatun ma'al binti au bintil ibni. Itu urutannya. Di buku kalian silakan lihat, saya perlihatkan urutannya. Saudara laki-laki sebapak terhalang oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki seibu sebapak, ditambah saudari perempuan seibu sebapak apabila jadi asobah, menyertai anak perempuan atau cucu perempuan. Artinya kalau tidak jadi asobah, saudara laki-laki sebapak tidak terhalang oleh saudara perempuan seibu sebapak. Tapi jadi terhalang kapan? Ketika saudari perempuan seibu sebapak itu jadi asobah. Itu sebabnya kaidahnya, ulangi lagi. Al-ahu lil abi mahjubun bil abi nomor 3. Wal ibni nomor 1, wabnil ibni nomor 2, kemudian wal aisakiki nomor 5. Wal uti sakikoti di sini. Idza sorot asobatun ma'al binti au bintil ibni. Saya ulang. Ini harus ekstra hati-hati. Saya kasih tanda lagi supaya mudah ya. Yang di buku kalian nomor 1 ini. Dalam Haji Mahjub. Ibnul ibni mahjubun bil ibni. Artinya nomor 2 terhalang oleh nomor 1. Kemudian nomor 4 terhalang oleh nomor 3. Al-jaddu mahjubun bil abi. Kemudian yang ketiga di catatan kalian ini al-ausakiku nomor 5 majubun bil abi wal ibni wabnil ibni, penghalangnya 3. Tadi sudah sampaikan, semakin lama semakin jauh semakin panjang, angkanya membesar, penghalangnya semakin panjang. Nomor 4 ini yang kalian pernah tulis. Al-ahu lil abi majubun bil abi wal ibni wabnil ibni, kemudian wal ahisakiki, ditambah dengan wal uti sakikoti idza sorot asobatun ma'al binti au bintil ibni. Saudari perempuan, saudara laki-laki sebapak terhalang oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki seibu sebapak, ditambah saudari perempuan seibu sebapak apabila jadi asobah, menyertai anak perempuan atau cucu perempuan. Kita pelajari sampai di sini dulu. Kenapa? Karena harus hati-hati. Semakin lama semakin panjang. Untuk ulangan semester pertama ini sampai di sini saja. Silahkan saya beri tanda ya buku kalian ya bahwa yang akan kita ulangankan sampai bab Haji Mahjub nomor 4.
Sengaja saya ulang, kenapa? Karena semakin lama belajar ilmu faraid, semakin jauh, semakin banyak yang kalian harus hafalkan. Kita ulang, pembagian warisan itu ada dua, ada furudul muqaddaratu, bagian tertentu, ada asobah. Orang-orang yang mendapat bagian setelah furudul muqaddarah. Bagian tertentu ada 6. Setengah, anggotanya 5, hafalkan orangnya dengan syaratnya. Seperempat ada 2, hafalkan orangnya dengan syaratnya. Seperdelapan ada 1, hafalkan dengan syaratnya. Nomor 2/3 ada 4, ingat syaratnya. Kesimpulannya, yang 2/3 adalah orang-orang yang di setengah apabila mereka lebih dari seorang dengan syarat yang sama. Kemudian 1/3 ada 2, ingat syaratnya. Kemudian yang 1/6 ada 7. Ini yang lebih hati-hati menghafalkan karena panjang, 7 orang. Kemudian bagian kedua adalah setelah furudul muqaddarah, yang akan dapat bagian adalah asobah. Asobah ada 3 jenis, bi nafsihi, bi ghairihi, ma'a ghairihi. Bi nafsihi artinya apa? Asobah dengan dirinya sendiri, asobah laki-laki. Yang kedua, bi ghairihi, disebabkan yang lain, perempuan dibawa oleh muasibnya ini. Kemudian yang ketiga, ma'a ghairihi, ketika perempuan jadi asobah, menyertai anak perempuan atau cucu perempuan, menggantikan posisi pasangannya yang laki-laki. Akibatnya apa? Dia jadi menghalangi generasi yang di bawahnya, urutan yang di bawahnya. Kemudian yang terakhir barusan tentang hajib mahjub. Gambarnya yang digunakan adalah gambar asobah binafsihi. Gitu. Urutan ini harus apa? Kenapa? Menunjukkan kedekatan kepada kekerabatan. Kenapa? Karena asobah binafsihi yang akan dapat bagian hanya seorang saja. Siapa? Yang paling dekat kekerabatan. Bagaimana melihat yang paling dekat kekerabatan? Apakah urutan ini? Ini adalah ranking. Nomor kecil akan terang oleh nomor yang besar. Bahkan nanti setelah nomor 6 ke bawah ditambah oleh perempuan yang jadi asobah ma ghairihi. Dari 1 sampai 4 sampai 5 hanya terhalang oleh laki-laki saja. Laki-laki terhalang laki-laki. Tim nomor 5, 6 ke bawah nanti ada perempuan. Siapa yang bisa menghalangi ketika perempuan mengambil posisi sebagai ahli waris penerima sisa dalam asobah ma'a ghairihi. Begitu gambarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi bekal kalian menghadapi sebentar lagi UAS. Sengaja saya pakai media ini, mudah-mudahan dengan itu lebih jelas buat kalian. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.